Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, koordinat kartesius. Minggu lalu kalian sudah belajar mengenai posisi relatif suatu titik pada bidang koordinat kartesius, menentukan jarak suatu titik dengan titik lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang posisi relatif suatu titik terhadap suatu garis ya. Langsung aja. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai konsep posisi relatif suatu titik terhadap suatu garis. Jadi di sini ada sebuah garis, kita namakan garis G, dan ada sebuah titik. Titik ini berada di luar garis G. Nah, kemudian ada 3 titik lainnya, ada titik B, C, dan D. Dari ketiga titik ini kita tarik garis lurus ke arah titik A, maka akan membentuk ruas garis AB, AC, dan AD. Nah, dari ketiga ruas garis ini, manakah yang merupakan jarak titik A ke garis G? Yang mana? Apakah yang AB, AC, atau AD? Nah, kita harus tahu nih konsep awalnya, bagaimana menentukan suatu jarak, jarak suatu titik terhadap suatu garis. Nah, konsepnya adalah jadi panjang suatu titik terhadap suatu garis adalah panjang ruas garis penghubung terpendek dan tegak lurus antara titik itu dengan garis yang diketahui. Jadi kalau kita lihat di sini, manakah garis penghubung yang terpendek dan tegak lurus? Ya, yang AC ya. Jadi, ruas garis yang menyatakan jarak titik A ke garis G adalah AC. Oke, selanjutnya di sini ada dua buah gambar koordinat kartesius ya. Yang satu ada 4 garis horizontal dan yang satu ada 4 garis vertikal ya. Nah, kalau yang gambar pertama di sini, garis L1, L2, L3, L4 itu terhadap sumbu X. Kita lihat sumbu X-nya. Nah, ini sama-sama horizontal ya. Dan ini dikatakan sejajar sumbu X ya. Jadi garis L1, L2, L3, L4 itu sejajar dengan sumbu X. Tetapi keempat garis ini tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, sama juga seperti gambar yang B ini ya. 4 garis ini M1, M2, M3, M4 itu jika terhadap sumbu Y itu mereka sejajar karena sama-sama vertikal ya. Sedangkan terhadap sumbu X keempat garis ini tegak lurus. Nah, jadi kalian sudah bisa ya memahami bagaimana 2 buah garis dikatakan sejajar dan bagaimana 2 buah garis dikatakan tegak lurus. Oke, selanjutnya kita akan menentukan posisi suatu titik terhadap sumbu Y. Jadi jarak titik terhadap sumbu Y. Di sini ada 3 titik dengan koordinat masing-masing. Titik A 2,-2, titik B -3,0 dan titik C 0,-4. Kalau kita gambarkan di koordinat kartesius, titiknya titik A ya, di sini 2, -2. Titik B letaknya di sini -3,0. Kemudian titik C 0,-4 di sini ya. Nah, bagaimana ketiga titik ini jaraknya terhadap sumbu Y? Kita fokus ke sumbu Y dengan ketiga titik ini ya. Sumbu X-nya kita abaikan dulu. Jarak titik A. Kira-kira berapa jarak titik A ke Y? Kalau tadi konsep awalnya kalian sudah belajar bahwa sebuah titik jaraknya itu harus tegak lurus dengan sebuah garis ya. Untuk menentukan jaraknya itu harus tegak lurus dan garis penghubung terpendek. Jadi kalau kita tarik garis antara titik A dengan titik Y, maka akan ketemu jaraknya, yaitu jarak titik A ke sumbu Y itu 2 satuan ya terhadap sumbu Y. Ini yang titik A. Kemudian kalau yang titik B di sini ya, bagaimana jaraknya terhadap sumbu Y, maka kita tarik garis lurus ke arah sumbu Y. Maka jaraknya yaitu 3 satuan.
Sama halnya seperti titik C. Titik C ini kan berhimpit ya dengan sumbu Y, artinya tidak ada jarak, maka jaraknya yaitu 0 terhadap sumbu Y. Selanjutnya, posisi suatu titik terhadap sumbu X ya. Kalau tadi sumbu Y, sekarang sumbu X. Kita fokus ke sumbu X. Di sini ada 3 titik sama, masih sama seperti yang tadi. Ada titik A 2,-2, titik B -3,0, dan titik C 0,-4. Jaraknya gimana terhadap sumbu X? Kita fokus ke sumbu X-nya ya. Kalau yang A berarti jaraknya 2 satuan terhadap sumbu X ya, tegak lurus. Kemudian B itu jaraknya 0 karena dia berhimpit dengan garis dengan sumbu X ya. Kemudian kalau yang C itu jaraknya 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Oke, selanjutnya posisi suatu titik terhadap garis lurus. Di sini jarak titik berikut terhadap garis lurus yang melalui titik A 2,-4 dan B 2,1. Garis lurusnya itu melalui titik A dan titik B. Kalau digambar jadi seperti ini garisnya ya. Kita namakan garis ini dengan garis M. Misal garis ini adalah garis M. Maka bagaimana ketiga titik ini P, Q, R jaraknya terhadap garis M ini? Nah, caranya sama seperti tadi, tentukan dulu titiknya. Titik P di sini ya, -2, -3. Kemudian titik R di sini 0,-4 sini ya. Kemudian titik Q -4,2 ada di sini. Nah, bagaimana jaraknya? Yang pertama titik P dulu, berarti jarak ke garis M berarti tegak lurus ya, dan penghubung terpendek, jadi ini. Berapa satuan ini? Jaraknya 4 satuan terhadap garis M. Kemudian yang Q juga sama, ditarik garis lurus dan tegak lurus, yaitu kita ketemu 4 satuan ya, jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 satuan. 6 satuan ya, bukan 4. Kemudian titik R di sini jaraknya 2 satuan terhadap garis M. Nah, itu tadi jarak suatu titik terhadap suatu garis. Nah, kalau kita lihat contoh di sini ada garis G. Ini kan garis G itu nilai X-nya itu sama 3, berada di koordinat 3. Sedangkan nilai Y-nya itu beda-beda ya, karena ke atas makanya dia beda koordinat sumbu Y-nya. Nah, dari garis ini itu kita bisa tahu persamaan garisnya. Persamaan garis G ini yaitu X sama dengan 3, yang mana artinya bahwa garis G ini sejajar sumbu Y dan berjarak 3 satuan ke kanan sumbu Y. Jadi persamaan garisnya X sama dengan 3. Lanjut. Sudah selesai pembahasan kita kali ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.